Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menyimak sebuah kisah yang insya Allah bermanfaat. Kali ini kita akan berkisah tentang sebuah kisah yang menarik tentang keimanan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Pada zaman dahulu ada kakak beradik yang beragama Majusi. Keduanya sudah lama sekali menyembah api, sebagaimana yang dilakukan oleh penganut Majusi. Mereka menyembah api sudah berpuluh tahun lamanya. Setelah sekian lama, lalu muncul keraguan dari salah satunya. Kalau memang api itu Tuhan, tentunya ia akan menghormati mereka yang telah lama menyembahnya. Api tersebut tentu tidak akan membakarnya. Lalu mereka sepakat untuk menguji api tersebut. Bila api tersebut membakarnya sebagaimana biasa, maka mereka tidak perlu lagi menyembahnya. Keduanya lalu menyalakan api dan mencoba meletakkan tangannya di atasnya. Ternyata api tersebut membakar jari-jarinya hingga melepuh. Sadarlah mereka bahwa api tidak layak disembah. Keduanya kemudian bertekad untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Meskipun hambanya telah berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berkenan mengampuni dosa hambanya bila kemudian hambanya bertobat, melakukan ketaatan dan memohon ampun. Sang kakak kemudian mengajak adiknya untuk mencari orang yang mau dan bisa menunjukkan dan mengajarkan kepada mereka agama Islam. Mereka sepakat untuk menjumpai Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang ulama, ahli ilmu yang hidup di masa tabi'in. Banyak yang datang dan belajar kepada beliau. Namun setelah sampai di tempat Malik bin Dinar bermajlis, sang kakak mengungkapkan pada adiknya bahwa ia tidak mungkin masuk Islam. Dia sudah terlalu lama menyembah api dan dia mengkhawatirkan sangkaan dari kaumnya dan juga keselamatan keluarganya bila dia berpindah agama. Sang adik berusaha mencegah keinginan kakaknya. Dia berusaha menyadarkan kakaknya. Namun sia-sia, sang kakak tetap pada pendiriannya, dia tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka berpisah. Sang pemuda kemudian mengajak anak dan istrinya untuk duduk dan menimba ilmu di majelis Malik bin Dinar. Mereka menunggu sampai majelis selesai, dan kemudian mereka langsung menemui Malik bin Dinar. Sang pemuda kemudian menceritakan keadaan masa lalunya dan meminta agar Malik bin Dinar mengajarkan agama Islam kepadanya dan anak istrinya. Malik bin Dinar pun kemudian memberikan pengajaran yang mereka perlukan, hingga akhirnya sang pemuda dan keluarganya memeluk Islam. Jamaah yang hadir pun larut dalam keharuan dan senang. Sebelum sekeluarga itu pulang, Malik bin Dinar menahan mereka sejenak. Malik bin Dinar ingin memintakan infak dari para jamaah untuk bekal mereka. Namun sang pemuda menolak. Ia mengungkapkan bahwa ia masuk Islam bukan untuk mengharapkan derma, dan ia tidak ingin menjual keimanannya dengan harta dunia. Lalu sang pemuda dan keluarganya berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya, istri sang pemuda memintanya untuk pergi mencari pekerjaan, sehingga bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan. Namun setelah berkeliling ke sana kemari mencari pekerjaan, tidak ada satupun orang yang mau memberikan pekerjaan padanya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke masjid yang letaknya agak jauh dari tempat tinggalnya. Ia lalu masuk ke masjid dan sholat di masjid tersebut hingga malam. Kemudian dia pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Sesampai di rumah, istrinya bertanya apa yang diperolehnya hari ini. Sang pemuda mengatakan bahwa hari ini ia bekerja pada seorang raja hingga malam, namun hari ini sang raja belum memberikan apa-apa. Semoga besok sang raja akan memberi sesuatu untuknya. Malam itu, mereka sekeluarga tidur sambil menahan lapar. Hari berikutnya, kembali ia pergi berkeliling mencari pekerjaan seperti hari sebelumnya. Dan sama dengan hari sebelumnya, tidak ada seorang pun yang memberinya pekerjaan atau upah. Lalu ia kembali pergi ke masjid dan melakukan sholat hingga malam karena Allah. Kemudian ia pulang dan istrinya kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Sang pemuda kembali menjawab bahwa ia bekerja pada raja yang sama dengan kemarin, namun belum diberi apa-apa. Dan semoga besok di hari Jumat sang raja akan memberikan sesuatu padanya.
Mereka pun kembali tidur malam itu dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, bertepatan hari Jumat, sang pemuda kembali pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Namun ia tidak kunjung memperoleh pekerjaan ataupun upah. Maka ia kembali pergi ke masjid, lalu sholat 2 rakaat, kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah memuliakan aku dan keluargaku dengan agama Islam. Demi kehormatan agama yang Kau berikan kepadaku dan demi kehormatan hari Jumat yang mulia, aku meminta rezeki untuk menghidupi anak dan istriku, sehingga aku memperoleh ketenangan dalam menjalankan perintah-Mu. Demi Engkau, ya Allah, sebenarnya aku merasa malu kepada keluargaku dan mengkhawatirkan mereka akan berbalik iman karena kelaparan. Selesai berdoa, ia kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan berdiam di masjid hingga selesai sholat Jumat. Sementara anak dan istrinya menunggu di rumah dalam keadaan lapar. Ketika sang pemuda sedang berada di masjid, rumahnya didatangi tamu seorang laki-laki seraya mengetuk pintu. Istrinya lalu keluar, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah seorang pemuda yang bagus rupanya, tangannya menggenggam uang emas yang dibungkus dengan sapu tangan. Tamu itu lalu berkata padanya, "Ambillah bungkusan ini dan katakan kepada suamimu bahwa ini adalah upah kerjanya selama 2 hari. Dan hendaklah ia menambah pekerjaannya, nanti upah juga akan ditambah, terutama tambahan pekerjaan pada hari Jumat ini. Karena sesungguhnya amal sedikit pada hari Jumat ini, menurut Raja yang Maha Kuasa dianggap banyak." Istri sang pemuda itu lalu menerima bungkusannya. Setelah dibuka ternyata berisi uang 1000 dinar, dan ia hanya mengambil 1 dinar. Lalu ia bawa kepada tempat penukaran uang, milik seorang yang beragama Nasrani. Orang tersebut lalu menimbang uangnya, setiap 1 mitskal ternyata bobotnya bertambah 2 mitskal. Setelah dia melihat cap yang tertera pada uang dinar itu, dia mengetahui bahwa ternyata uang dinar yang dibawa perempuan itu bukan uang dinar biasa. Maka ia bertanya kepada wanita itu, "Dari mana engkau mendapatkan dinar ini?" Lalu wanita tadi menceritakan semua pekerjaan yang dilakukan suaminya mulai awal sampai akhir. Setelah ia mendengarkan keterangan wanita tadi, lalu ia berkata kepadanya, "Tunjukkanlah kepadaku tentang Islam." Setelah dijelaskan, ia masuk Islam dan memberikan uang sebesar 1000 dirham kepada wanita itu seraya berkata, "Uang 1000 dirham ini engkau belanjakan untuk keluargamu, dan jika sudah habis beritahukanlah kepadaku." Sementara itu, begitu selesai sholat Jumat sang pemuda lalu pulang. Ia pulang dengan tangan kosong. Ia pulang dengan lunglai dan gelisah, karena kembali pulang tanpa membawa apa-apa. Karena merasa malu dan bingung, maka diambilnya pasir dan dibungkus dengan kain. Bila nanti istrinya bertanya, dia akan mengatakan bahwa yang ada dalam bungkusan itu adalah tepung. Begitu pikirnya. Setelah ia sampai di rumahnya, ia melihat ada tikar yang digelar, dan ia mencium bau makanan. Ia lalu meletakkan bungkusan kain yang dibawanya di dekat pintu, agar istrinya tidak tahu. Kemudian ia bertanya kepada istrinya tentang kejadian apa yang terjadi ketika ia tidak di rumah. Dengan penuh kegembiraan istrinya menceritakannya secara lengkap tentang apa yang terjadi. Mendengar cerita istrinya, sang pemuda mengucap subhanallah, lalu bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya bertanya mengenai isi bungkusan kain yang dibawanya. Tetapi sang pemuda tidak menjawab dan langsung membuka bungkusan kain tersebut. Isi bungkusan kain yang sebelumnya diisi pasir kini berubah menjadi tepung dengan izin Allah. Tak henti-hentinya sang pemuda tersebut mengucap syukur dan bersujud, karena kehendaknya ia terbebas dari rasa berdosa karena membohongi keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan begitu saja makhluknya tanpa limpahan berkah dan rahmatnya. Rahmat Allah sangatlah luas bagi mereka yang ikhlas mengabdi kepadanya, bagi mereka yang tidak henti mengharap kepadanya, bagi mereka yang berpasrah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang harus kita lakukan adalah tetap teguh memegang keimanan, memupuk kesabaran dan terus berdoa, beribadah, sholat, hanya karena Allah, yang akan mendatangkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong,
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan juga disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Perbanyaklah berdoa, beribadah dan beramal soleh, lebih-lebih di hari Jumat. Demikianlah kisah taubatnya si penyembah api. Semoga banyak ibroh dan manfaat yang kita dapatkan dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum. Bismillah.